karena mulutnya Joshua Sinambela ini sangat sadis di Facebooknya. Kata apa orang-orang yang satu asosiasi forensik digital Indonesia itu me-WA saya, kata-katanya sangat kasar, selalu mengatakan tangkap, tersangka, bla bla bla. Sebenarnya yang diundang bukan Yakub Hasibuan, tetapi Joshua Sinambela. Tapi ini orang nggak berani datang, udah babak belur dia. Jadi meskipun hari Kamis, seharusnya besok, tapi saya memenuhi kewajiban saya, wajib lapor hari Rabu, ya, tanggal 14 Januari 2026. Karena kami akan berangkat ke Bandung. Bang, izin Bang, sebelum menerangkan rencana Abang nanti akan ke Bandung dan di Bandung akan buat apa, ini kayaknya masyarakat awam ini kan hanya mengetahui Abang ini wajib lapor. Sebenarnya wajib lapor itu gimana sih prosedurnya Bang? Abang masuk ke ruangan, Ya. di apa? Prosedurnya masuk ke ruang penyidik ya. Ruang penyidik itu ruang yang sebelumnya Abang ditanya-tanya sama... Iya, pada saat saya di BAP, ya, baik sebagai terlapor maupun tersangka. Nah, di situ di penyidik itu ada daftar absennya. Jadi Nama, tanggal, terus tanda tangan, wajib lapor. Jadi kalau di itu perusahaan-perusahaan gitu kan ada face detektornya gitu yang pakai ini. enggak, ini manual. Tapi tetap ada yang foto kayaknya tadi. Iya, tetap didokumentasikan bahwa saya sudah pihak hadir. penyidik sudah mendokumentasikan, memoto atau memimpin wajib lapor. Jadi itulah resiko ya, saudara-saudara. Kalian kira resiko ini bukan hanya kelelahan mental, tetapi lelah fisik juga. Ya. Bagaimana saya yang seharusnya tinggal di Sumatera Utara Bali G. tidak segampang lagi pulang karena kewajiban tiap minggu. Tiap minggu harus memenuhi wajib lapor. Kalau PP itu ya pesawatnya mahal, ya kan? Bayangkan kalau tiap minggu saya harus bolak-balik. 2 juta. Iya, ya kan? Pulang pergi 4 juta. Iya, Satu orang. belum lagi biaya perjalanan lainnya kan? Perjalanan. Jadi mau nggak mau harus selama wajib lapor ini ya saya terpaksa bertahan di Jakarta. Itu resikonya. Jadi kalian yang nggak paham dilaporkan, ya, bagaimana seseorang dilaporkan oleh mantan presiden, inilah yang saya rasakan. Ya, kalau kemarin para termul dilaporkan oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Demokrat, itu sudah ngumpul mereka, ya kan, sudah takut semua. Padahal mereka lah yang dulu seringkali berseru, ikuti saja proses hukum. Tapi ketika mereka yang dilaporkan, gantian dilaporkan, langsung merasa playing victim. Ada juga itu salah satu istri termul, ya langsung curhat, bla 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 bla. Ya itu juga yang kami rasakan. Ya ikuti proses hukum. Kan begitu. Ya. Demokrat yang melaporkan, belum lagi Pak Roy Suryo juga melaporkan 7 termul. Ya ikuti proses hukum. Ikuti saja. Saya kembalikan statement kalian itu kepada kalian dan kalian rasakan kelelahan mental dan fisik nanti ketika dipanggil di BAP dan ada ancaman hukuman penjara di situ. Ya. Dan sekarang hari ini Rabu 14 Januari 2026, Mikhail Sinaga berketepatan hari ini sedang diperiksa di BAP sebagai pelapor untuk laporan terhadap Joshua Sinambela dan Andi Aswan terkait dengan kebohongan publik, ya, yang mereka sebarkan pada saat mereka mengakui dan
saling bantah dari mana asal muasal klaim mereka tentang file scan ijazah asli Joko Widodo. Nah, hari ini Mikael Sinaga diperiksa di BAP sebagai pelapor. Nah, untuk Andi Aswan dan Joshua Sinambela, pernyataan saya cuma satu kalimat. Ikuti saja proses hukum, ya kan? Andi Aswan dilaporkan oleh Pak Roy Suryo juga nggak? Saya kira, Pak Roy Suryo kemarin hanya menyebut 7 nama inisial. Nggak tahu ya, apakah Andi Aswan dilaporkan. Tapi kalau nggak salah, Andi Aswan ini dilaporkan 2 kali oleh Mikael Sinaga, ya kan? Pertama terkait dengan pernyataan Andi Aswan di sebuah pesta yang menyatakan bahwa Mikael Sinaga pers atau wartawan palsu, wartawan gadungan, ya kan? Berikut terhadap siapa itu yang mau satu itu juga dilaporkan. Laporan pertama, laporan kedua terkait dengan kebohongan publik terkait dengan pengakuan mereka yang memiliki file scan ijazah asli Joko Widodo. Dan pada saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, kami tanyakan langsung ke pengacara Jokowi maupun kepada penyidik, apakah pernah ini di-scan oleh orang lain, ijazah Joko Widodo yang ditampilkan ini. Mereka mengatakan tidak ada, tidak pernah. Berarti klaim itu adalah bohong. Oleh karena itu, kembali ke statement awal saya, ikuti saja proses hukum Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Karena mulutnya Joshua Sinambela ini sangat sadis di Facebooknya. Kata orang-orang yang satu asosiasi forensik digital Indonesia itu me-WA saya, kata-katanya sangat kasar, selalu mengatakan tangkap, tersangka, bla bla bla. Nah, sekarang kau rasakan, kau akan bolak-balik ke Jogja atau kau harus stay di Jakarta dan kau harus rasakan mencari kehidupan untuk survive. Gitu loh. Untuk rasakan bertahan di sini ya. Iya. Di Jakarta ini Bang Rismon ini mau tidur juga harus bayar. Iya. Kalau kalian tidur itu pulang ke rumah. Kalau Bang Rismon tidur itu harus. Kalau selama ini Joshua Sinambela tinggal enteng dia komentar di Facebooknya itu, ya. Tinggal ketik udah paling hebat dia. Meskipun babak belur dibuat topi merah di acara rakyat bersuara kemarin. Terus pada saat acara Rosi, pihak penyelenggara acara mengatakan sebenarnya yang diundang bukan Yakub Hasibuan, tetapi Joshua Sinambela. Tapi ini orang nggak berani datang, sudah babak belur dia. Yang tempo hari debat sama abang di Kompas. Iya, dengan Yakub Hasibuan di Rosi. Itu harusnya Joshua Sinambela menurut mereka. Oh, bukan. Yang diundang no response. Akhirnya Yakub Hasibuan yang menggantikannya. Jadi begitu. Ya. Catatan jangan hanya berani di sosmed. Face to face di depan kamera. Face to face dan ikuti saja proses hukum. Enak toh saya ngomongnya, seenak kau ngomong terhadap saya. Kan gitu, enak toh. Ketika dilaporkan dan hari ini Mikael Sinaga di BAP, tunggu panggilan terhadap kalian. Dan yang terutama dari Jogja itu baliklah kau nanti habis uangmu. Habis waktu, habis energi, pikiran, dan habis dana. Kau rasakan dan ikuti proses hukum. Jangan cengeng kau, Joshua Sinambela. Jangan cengeng kau, ya. Seolah-olah kau hebat kau pada saat menuliskan apa di Facebookmu itu, ya. Seolah-olah kau sudah mental baja kau, ya kan. Kau rasakan sekarang, gitu, ya. Dan itu pasal-pasal yang diterapkan nanti bisa berkembang ke pasal 32, 35. Dari mana mereka dapatkan itu? Mengklaim yang mereka miliki adalah file scan ijazah asli. Kalau kami kan menyatakan palsu, mereka menyatakan asli. Itu yang kena pasal 35. Mereka membawa dokumen itu menyatakan asli. Iya, file scan ijazah asli, eksklusif, sampai judulnya Rakyat Bersuara kan begitu. Eksklusif. Pertama kali file scan ijazah asli Joko Widodo ditampilkan ke publik. Tapi ngomong-ngomong, waktu ditampilkan di publik itu ada emboss watermarknya nggak sih Bang? Kan yang terakhir di Polda itu ada emboss, ada watermark katanya. Waktu ditampilkan Andi Aswan di Rakyat Bersuara itu
Nah, mereka klaim juga ada. Tetapi kan pertanyaannya dari mana mereka itu klaim? Itu file scan, hasil scan. File scan ijazah hasil Joko Widodo. Sementara saya tanyakan ke penyidiknya maupun pengacaranya tidak pernah ada yang menyekan itu. Oke. Oh iya Bang, Ya kan? Jadi kemarin problem di Solo udah disentuh sama Pak Andika dan yang lain. Itu bagaimana pendapatnya Bang tentang ijazah itu? Ya, ciri-cirinya kan yang ada di Solo pertama, ya kan, bahwa tulisannya itu bukan digital printing Times New Roman, itu sablon. Impress itu jelas itu kualitasnya. Yang punyanya siapa? Alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 bulan Mei, ya, lulus bulan Mei, ditampilkan di sidang PN Solo kemarin dengan Dr. Muhammad Taufik, itu kan jelas, ya, terlihat di situ. Tulisannya pun sudah tulisan sablon. Yang kedua, kertas terlihat terdekomposisi terhadap waktu, sudah menguning, ya, sangat menguning. Yang ketiga, ya, embossnya itu sangat kentara dan watermark juga sangat terlihat dengan jelas. Dan yang keempat, materainya itu materai warna merah bernilai 500. Padahal lulus bulan Mei. Sementara Joko Widodo diklaim lulus bulan November. Kok bisa jauh lebih muda, ya, lebih muda dia setelah Mei. Materai 500, tetapi di Joko Widodo materai 100 berwarna hijau. Turun, malah turun nilainya. Ya, karena menurut Profesor apa itu dari UNJ ada peraturan. Tahun 85 penggunaan materai itu bernilai 500 berwarna merah. Itu di bulan Mei materainya 500 yang ditunjukkan ijazah itu yang ditunjukkan oleh Pak Taufik. Sedangkan Pak Jokowi materainya cuma 100 warna hijau. warna hijau. Ya kan? Di situ juga banyak kejanggalan. Dan kemarin ditunjukkan orang bisa melihat itu umum publik itu ijazah alumni UGM tahun 85 Fakultas Kehutanan itu ditunjukkan, bisa diraba, bisa ditunjukkan ke publik wartawan. Di PN. Iya. Kan Pak Taufik melakukan konvers setelah selesai sidang itu, PN Solo, bisa ditunjukkan ke publik, orang semua lihat. Sementara kepada kami itu sangat spesial, ya kan, nggak bisa disentuh, diraba dan lainnya. Di Terawang. Di Terawang. Nah, oleh karena itu sebaiknya Pak Jokowi ya hadirlah di PN Solo. Tapi nggak hadir juga kita udah tahu kok. Dari dulu kan begitu. Tapi sebenarnya Pak Jokowi itu seringkali mengingatkan atau berbicara di depan awak media, saya akan tunjukkan ijazah hanya di pengadilan. Justru di PN Solo itulah pengadilan yang diminta untuk menampilkan ijazah. Di situ ya Bang ya? Iya. Jadi mungkin Pak Jokowi berjanji nanti hadir di pengadilan. Nanti kalau kami diadili pun pasti nggak hadir. Saya yakin kok. Kapan sih Joko Widodo menepati janjinya? Ya. Abang punya keyakinan akan ini sampai persidangan, meskipun katanya berkasnya sudah masuk ya Bang? Ya saya nggak tahu proses hukum yang berlanjut ya. Tetapi kan seperti yang saya ungkapkan bersama RRT, ya harus siap apapun resikonya kan gitu. Dan kalau nanti di sidang kami itu terbukti bahwa ijazah Jokowi palsu, ya Joko Widodo juga harus siap. Bukan hanya di penjara akibat perbuatannya, tetapi juga mendapatkan atensi sampai internasional. Bagaimana seorang presiden berjasa palsu 2 periode kan begitu, ya kan? Jadi ya dua pihak itu harus siap gitu loh. Karena apa? Itu akan diliput oleh media nasional maupun internasional bahwa Joko Widodo nanti dipanggil. Tetapi kalau dia tidak memenuhi panggilan tersebut dan beralasan tidak ada hak kewajiban untuk hadir di pengadilan, ya berarti media akan memotret dia sebagai mantan pemimpin pengecut, mantan pemimpin Indonesia yang tidak konsisten. Di situ kan kalau berani hadir maka akan ditanyakan baik oleh jaksa, hakim maupun pengacara kami terkait dengan proses pendidikan yang mulai dari A sampai Z di Fakultas Kehutanan UGM. Ya silahkan kalau itu siap kan gitu.
ya. Jadi resikonya ada di dua pihak, ya kan. Jadi jangan main-main, karena kalau dulu pada saat dia menjadi presiden bisa dengan enteng memenjarakan Gus Nur dan Bambang Tri. Kita lihat nanti. Jangan sampai nanti kalau ada sidang dilakukan secara tertutup. Hanya karena tekanan-tekanan, ya kan? Kalau sudah tertutup, sudahlah itu penuh rekayasa, sudah. Terbuka saja kayak kasus Jessica, Jadi abang penuh memang dengan rekayasa. seberapa yakin kalau nantinya akan sampai ke persidangan? Iya, saya Apalagi kalau yakin. seandainya RRT di persidangan tertutup, nggak boleh diekspos publik, nggak bisa diakses media. Iya, kalau sidangnya nanti tertutup, Jokowi boleh menang, tapi di hati publik dia kalah. Di persepsi publik, kalau dia tidak datang, ya di pengadilan yang dia janjikan, dan yang kedua, sidangnya tertutup, maka dia boleh menang dengan kekuasaan dan duitnya, tetapi dia kalah di mata publik. Maka resiko politiknya adalah ini dia. Gibran endgame, Wapres tak lulus SMA. Jadi resiko politiknya bukan hanya ke dia, tetapi ke yang memang ya hanya menggunakan surat keterangan penyetaraan SMK peminatan akuntansi dan keuangan yang dibuat oleh Ditjen Dikdasmen untuk mendaftarkan bukan hanya sebagai calon wali kota Solo tahun 2020, juga sebagai surat keterangan itu dipakai juga sebagai calon wakil presiden tahun 2024 yang lalu.